Halo semuanya, kami dari kelompok penalaran reflektif. Perkenalkan, nama saya Hari Santoso. Bestari, Siti, Alfrino, Yesi, Aryuko, dan Immanuel. Pada video ini, kelompok kami akan membahas mengenai definisi dan pentingnya soft skills serta kaitannya dengan defense mechanism. Soft skills adalah keterampilan non-teknis yang memainkan peran penting dalam cara kita bekerja dan berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, termasuk komunikasi, kerja sama tim, adaptabilitas, dan problem solving. Di era digital yang terus berkembang, soft skills menjadi semakin penting karena teknologi mengambil alih banyak tugas teknis. Soft skills membedakan individu dalam lingkungan kerja yang kompetitif. Soft skills sangatlah penting karena membantu kita berkomunikasi lebih efektif, menyelesaikan konflik, dan membangun hubungan yang kuat. Kemampuan ini dapat mempengaruhi kesuksesan kita dalam karir dan kehidupan pribadi. Mereka memungkinkan kita untuk bekerja secara kolaboratif dan beradaptasi dengan perubahan, yang merupakan keunggulan besar dalam lingkungan kerja yang dinamis. Mempelajari teori defense mechanism membantu kita memahami cara kita melindungi diri dari stres atau konflik emosional. Ini memungkinkan kita untuk mengenali pola perilaku kita dan mencari cara yang lebih sehat untuk mengatasi tantangan. Sementara itu, emotional intelligence atau kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi kita sendiri serta emosi orang lain. Keterampilan ini sangat penting dalam meningkatkan soft skills kita, karena memungkinkan kita untuk berempati, berkomunikasi efektif, dan memecahkan masalah dengan cara yang konstruktif. Mari kita membahas teori emotional intelligence. Halo semuanya, hari ini kami akan membahas teori emotional intelligence atau kecerdasan emosional yang dipopulerkan oleh Daniel Goleman. Menurut Goleman, emotional intelligence terdiri dari 5 komponen utama. Yang pertama, self-regulation, self-awareness, motivation, empathy, and social skills. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali emosi kita sendiri dan dampaknya. Sedangkan pengaturan diri adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi dan impuls. Dan motivasi adalah dorongan untuk mencapai tujuan meski ada hambatan. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Sementara keterampilan sosial adalah kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Teori ini menunjukkan bahwa memiliki tingkat kecerdasan emosional yang tinggi akan sangat membantu kita dalam mengatasi berbagai permasalahan di dalam kehidupan, mulai dari hubungan pribadi sampai dengan profesional. Mari kita saksikan ilustrasi aplikasi emotional intelligence di dunia perkantoran. Ya, jadi kerjaan yang kemarin gimana Mas Manuel? Kenapa kok udah dirubah-rubah aja itu? Kenapa belum koordinasi dulu gitu loh? Aku hanya melakukan yang paling bagus untuk project ini. Kalau kamu gak suka, bilang saja kemana aja. Aduh Mas, aku kesulitan nih dengan perubahan-perubahan ini. Bisa nggak kita cari solusi untuk mendiskusikan ini Mas? Saya minta maaf dengan semua perubahan-perubahannya. Coba kita cari solusi bersama untuk melalui kesusahan ini, oke? Emotional intelligence membantu kita mengenali dan mengelola emosi kita serta berempati terhadap orang lain. Dengan emotional intelligence, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Siti, saya rasa kita perlu meninjau ulang strategi ini agar lebih efektif. Strategi ini udah bagus, saya menyusunnya berdasarkan pengalaman saya. Ini sudah sangat efektif. Terima kasih masukannya Rino, saya mungkin terlalu fokus pada metode yang lama. Mari kita berdiskusi bersama untuk menemukan solusi yang lebih baik. Self-awareness memungkinkan kita untuk mengenali emosi, kekuatan, dan kelemahan kita sendiri, serta bagaimana hal itu mempengaruhi orang lain. Ini adalah langkah pertama menuju pengembangan pribadi dan profesional. Pes.
si Pak Bos tuh minta kerjaan kemarin kelar hari ini loh. Kalau enggak kita bisa diomelin kena semua loh. Apaan sih Mbak? Pusing, ini aja belum selesai. Ada lagi yang baru, ada lagi yang baru. Ini aku kapan nyelesainnya? Udah Mbak Yesi aja deh, aku aja semua yang kerjain. Capek lah, Mbak Yesi aja. Aku males. Sibuk ya? Lumayan. Kenapa Mbak? Si Pak Bos itu minta kerjaan yang kemarin itu kelar hari ini. Kalau enggak kita semua tuh kena omel. Gimana ya enaknya? Oh, nggak apa-apa sih. Ini aku tinggal sedikit lagi. Nanti kalau ini aku udah selesai, aku kontak Mbak Yesi, terus kita discuss aja. Ya udah kamu kerjain Iya, ini, tenang baru aja. kerjain dulu yang Ah, lain gitu ya. ntar aku kamu kelarin deh. Kelarin gitu ya. Ah. Oke, sip. Thank you. Ya. Self-regulation membantu kita mengelola emosi, beradaptasi dengan perubahan, dan tetap fokus pada solusi. Ini adalah kunci dalam menghadapi tantangan dan mencapai hasil yang memuaskan. Aduh, kenapa ya selalu gagal mengerjakan pekerjaan ini ya? Apa sebenarnya emang gak cocok kali ya kerjanya? Semua yang dilakukan pasti hasilnya jelek. Apa resign aja ya? Aduh, capek banget kerjain laporan kerjaan sebanyak ini. Males ah. Gak bisa aku males-males gini. Udah punya istri, udah punya anak. Motivasi adalah pendorong utama di balik pencapaian besar. Oke, jadi itu tadi adalah strategi promosi yang kita akan lakukan mulai minggu depan ya. Ada ide atau masukan teman-teman? Siva? Nggak ada Mbak. Besta? Nggak ada Mbak. Aku ikut ide Mbak Yesi aja. Rino? Sebenarnya aku ada sih Mbak. Tapi yang nggak jadi deh, Mbak. Oh, jadi nggak ada semua nih? Nggak ada ide kalian sama sekali? Ya, gimana? Siva ada ide? Kalau menurut saya untuk strategi yang pertama itu harus ditinjau ulang Bu anggarannya, mengingat strategi tersebut tidak memakan banyak tenaga. Oh gitu, good one. Besta ada ide, Bes? Kalau menurut aku strategi yang kedua itu kayaknya harus ditinjau ulang juga tuh Mbak, karena kan cuaca lagi tidak menentu ya. Jadi sepertinya penempatan booth itu strateginya seperti apa harus dibicarakan lagi supaya nanti lebih bagus lah gitu. Oke. Iya benar juga sih ya. Cuacanya lagi kurang bagus ya. Iya. Kalau Rino gimana? Ada ide gak? Saya setuju sama idenya Siti dan Besta, Mbak. Jadi untuk strategi yang pertama memang lebih baik 3 orang saja cukup, dan juga untuk yang strategi kedua lebih baik booth ditempatkan di gerbang utama karena mengingat cuaca yang sudah tidak baik belakangan ini, Mbak. Oke guys, so comments-nya saat tadi mengenai budget dan mengenai cuaca sehingga kita mau atur ulang semua ya. Oke, saya rasa ini rencananya bisa berjalan dengan baik ya. So thank you semuanya buat input dan komen di meeting ini, productive meeting. Yes, mantap. Keterampilan sosial seperti komunikasi dan manajemen konflik adalah fondasi yang kuat untuk menuju kesuksesan. Sebagai kesimpulan, kita telah melihat betapa pentingnya emotional intelligence dalam pengembangan soft skills yang esensial bagi kesuksesan kita, baik di kehidupan profesional maupun pribadi. Emotional intelligence memungkinkan kita untuk mengenali dan mengelola emosi, berkomunikasi secara efektif, dan berempati terhadap orang lain. Semua ini adalah inti dari soft skills yang kuat. Pengelolaan emotional intelligence tidak hanya membantu kita dalam menyelesaikan konflik atau bekerja dalam tim, tetapi juga membentuk karakter kita. Terima kasih telah mengikuti pembahasan ini. Kami berharap video ini dapat menginspirasi untuk mulai atau melanjutkan perjalanan pengembangan emotional intelligence.